Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih dan tetap sehat sampai minggu ke-9 ini ya, kuliah online. Jadi ya langsung aja lah ya, aku jelasin, nggak usah kebanyakan cincong materi minggu ke-9 PA2 tentang aset tetap. Jadi masih lanjutannya minggu kemarin. Langsung aku tunjukin di Excelnya kayak gimana gitu ya. 2 hours later. Langsung aku jelasin. Pertama adalah untuk perawatan. Jadi ada pengeluaran untuk perawatan. Itu sifatnya, jadi kan ketika kita punya aset nih gitu ya, contohnya kita punya aset, kita punya gedung, punya rumah gitu lah ya, nanti setiap berapa tahun sekali kan pasti kita cat ulang atau kita renov. Kita punya mobil juga setiap berapa bulan sekali nanti harus di servis, diperbaikin, ganti oli dan lain sebagainya. Itu contohnya adalah pengeluaran yang kita lakukan untuk merawat aset. Nah, pengeluaran ini tadi secara akuntansi akan dibagi jadi dua, ada dua klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah capital expenditure atau pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang bersifat menambah manfaat aset dan diakuinya nanti adalah di akun aset. Contohnya seperti ini nih akunnya. Jadi kalau semisal pengeluarannya ini tadi menambah kapasitas, menambah manfaatnya, daya manfaatnya dari aset, misal mesin, kita kasih pengeluaran daya produksinya bisa jadi lebih besar, lebih banyak. Itu nanti akan diakuinya sebagai aset pada kas, jadi mesin pada kas gitu ya. Atau bisa juga pengeluarannya ini tadi juga menambah masa manfaat. Jadi semisal kita punya gedung, kita taksir umurnya kira-kira nanti untuk 30 tahun nih. Ternyata setelah kita lakukan renovasi, kita pikir-pikir ulang, oh bisa sampai 50 tahun loh ternyata. Nah itu sifatnya nanti akan mengurangi akumulasi depresiasi. Jadi nanti begitu terjadi pengeluaran itu, akunnya adalah akumulasi depresiasi gedung, misal gitu ya, asetnya pada kas ya. Yang kedua adalah pengeluaran bersifat revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Revenue expenditure itu adalah pengeluaran yang sifatnya untuk merawat aset, merawat rutin aset, dan nanti akan diakui sebagai akun beban. Jurnalnya adalah seperti ini. Ini contohnya paling gampang itu kalau misal kalian punya motor nih ya, terus setiap 3 bulan sekali atau setiap 1000 km itu kan anjurannya harus diservis, harus di-tune up ke bengkel. Nah, kalian servis itu, kalian bayar ke montir, ke bengkelnya, nah itu berarti pengeluarannya adalah bersifat revenue expenditure, pengeluaran pendapatan. Itu pertama untuk perawatan. Terus lanjut mulai ke pelepasan gitu ya. Jadi ini tadi misal kita punya aset gitu, punya mobil, setiap berapa tahun, setelah berapa periode kita akan nanti bisa putuskan ada 3 skenario. Pertama, mobilnya dibuang, nggak dipakai lagi, dirongsokkan gitu ya. Yang kedua, dijual. Yang ketiga adalah ditukarkan, tukar tambah dengan mobil lainnya, dengan aset yang sejenis lainnya. Skenario ini ada 3 gitu ya kalau pelepasan. Aku breakdown satu-satu sekaligus sama contoh soalnya gitu ya, dan pengerjaannya gimana. Jadi nanti ketika ada soal pelepasan aset, pasti informasinya yang kalian dapatkan adalah seperti ini. Sebuah mesin, ini aku kasih contohnya mesin ya. Mesin dibeli pada awal Januari, 3 Januari 2011. HPU-nya 65 juta. Penyusutannya dengan straight line. Taksiran masa manfaatnya 4 tahun dengan nilai residu, nilai sisanya ditentukan 5 juta di akhir periode. Oke, selesai ya. Terus kemudian diketahui pada 8 Oktober 2013 mesin tersebut diputuskan tidak digunakan lagi, jadi dibuang acaranya. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya, intinya kalau ketika bicara aset, itu pasti kita akan bicara erat kaitannya dengan nilai buku, dengan nilai tercatat kita. Asetnya ini dicatat nilai berapa. Jadi ketika kasusnya pelepasan, di setiap 3 skenario tadi, tugas kalian yang pertama adalah harus langsung cari nilai buku saat asetnya dilepaskan. Jadi misal ini 8 Oktober 2013, kita harus cari tahu nilai bukunya si mesin ini pada Oktober 2013 itu berapa, gitu ya. Cuman kan kadang nggak dikasih tahu nih, cuman gini doang. Jadi caranya ya kita harus main step by step, satu persatu. Kita pakai materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, depresiasi. Jadi gimana kita tahu nilai bukunya dengan cara pakai tabel nanti. Ini ya, jadi pertama kita cari tahu dulu per tahunnya berapa. Karena pakai straight line berarti kan 65 juta HPU-nya. Sorry, aku kurung dulu. Dikurangin nilai residu 5 juta dibagi 4 tahun. Oke, berarti depresiasi per tahunnya adalah 15 juta, kita tahu ya.
Nilai buku awalnya berarti ketika dibeli pertama kita harga perolehannya 65 juta, terus depresiasinya 15 juta, betul ya, kurangin, berarti kita tahu nilai buku akhirnya 50. Nah kayak ini kan, sampai di 2013 saja. Kenapa? Karena di 2013 akan dilepas nanti, gitu ya. Depresiasinya kan kemarin aku bilang kalau semisal bulannya memang nggak full jangan dihitung 12 bulan, gitu ya. Di sini dilepasnya adalah di Oktober. Berarti kita akan ngitung depresiasinya mulai dari Januari sampai September aja. Jadi caranya adalah depresiasi per tahunnya sekian, kita kalikan 9 bulan dibagi 12. Sekian, berarti nanti kita tahu nilai buku akhirnya adalah 23.750. Gini ya, jadi kita tahu nilai buku mesinnya pada saat dilepaskan adalah 23.750. Nah, kalau kita sudah tahu ini, baru kita bisa menjurnal. Jurnalnya kayak apa? Kita breakdown dulu satu-satu ya. Mesinnya kita buang, kita jual, nggak kita pakai lagi. Berarti harus dikeluarkan dari laporan keuangan kita. Kalau saldo normalnya aset di debit, kalau dikeluarkan berarti di kredit. Berarti yang kredit pertama dulu harus kita isi mesinnya tadi. Oke, mesinnya keluar. Di debitnya apa? Debitnya adalah aset tetap, itu pasti akun kontranya, pasti gandengannya sama akumulasi depresiasi. Jadi ini pasti ikut depresiasi mesin ini. Dan di satunya lagi nanti akan ada kerugian pelepasan mesin. Ini ya, nanti akan aku jelasin. Pertama adalah mesinnya dulu. Mesinnya berapa? Dicatat sesuai dengan harga perolehan kan ya. Berarti mesinnya adalah 65 juta. 5 juta. Terus kemudian akumulasi depresiasinya. Akumulasi berarti pertambahan depresiasi dari awal sampai ketika dilepaskan. Jadi caranya tinggal kalian tambahkan ini. Dari kolom depresiasi kalian tambahkan, ketemu. Nah, selisihnya tinggal kalian selisihkan, berarti adalah kerugian. Kan rugi berarti kan sebenarnya kita bisa pakai ini aset selama 4 tahun. Itu nanti sampai nilai residunya itu sampai 5 juta loh, bener-bener bisa kita pakai terus dari 65 juta sampai 5 juta. Tapi di tengah-tengah itu kita buang, kita campakkan gitu ya, jadi nggak kita pakai lagi. Berarti kan rugi, sebenarnya masih bisa dipakai, makanya diakui sebagai kerugian. Lanjut, kasusnya ketika terjadi penjualan. Jadi asetnya ini tadi, mesinnya akan dijual. Sama, hal pertama yang harus kalian cari tahu adalah nilai bukunya pada saat dilepas berapa. Di sini sudah langsung aku copy ya, karena ini sama dengan yang sebelumnya, informasinya sama. Cuman di sini kalian lihat tambahannya di sini pada 8 Oktober 2013 mesin dijual dan laku harganya 20 juta. Nilai buku kita 23.750, laku dijual ya 20 juta. Berarti kita punya barang ini segini, dijual lakunya cuma segini. Berarti kan rugi, karena ini di bawahnya catatan kita, nilai buku kita. Berarti nanti kita akan menjurnal. Ini nanti jurnal yang pertama kita akan menjual aset, jual ya. Berarti otomatis kita pasti akan dapat kas, betul ya. Terus kemudian sama kayak yang sebelumnya, ketika aset tetap dilepas, berarti yang gandengannya adalah akumulasi depresiasi pasti ikut. Jadi akumulasi depresiasi mesin pasti ikut. Dan kemudian kita tahu kalau kita bakal rugi, jadi kita catat kerugian pelepasan mesin. Ini ya, pada mesinnya dikredit karena mesinnya dijual, dihilangkan. Berapa nilainya? Kasnya kita tahu kalau kita jual, lakunya seharga 20 juta. 20 juta. Akumulasi depresiasi mesin sama kayak tadi ya, dari sini tinggal kalian hitung semua. Mesinnya kita catat sebesar harga perolehan kan ya, selalu tetap, pasti mesin akan catat sesuai harga perolehan 65 juta. Nah, selisihnya ini tadi akan menjadi kerugiannya 3.750. Ini kalian bisa dapat dari nilai buku akhirnya kalian 23.750 dikurangin 20 juta, ketemu ya kan. Kita pasang harga segini, lakunya cuma segini. Kasusnya ini kalau rugi, gimana kalau untung? Sama,
Pertama, cari tahu dulu nilai bukunya, kemudian dilihat lakunya berapa. Ternyata lakunya 28 juta. Kita pasang 23750, nilai buku kita ternyata lakunya lebih tinggi. Berarti kita untung. Gitu ya. Kalau untung, berarti ini aku copy langsung aja ya. Kalau untung, berarti nanti kita akan mencatatnya sebagai keuntungan pelepasan mesin. Berapa nilainya? Kasnya sama. Kas yang kita dapat kita jual adalah 28 juta. Lakunya 28 juta. Akumulasi depresiasi sama kayak tadi, tinggal ditambahkan. Mesinnya adalah 65 juta. Nah, keuntungannya adalah tinggal kalian selisihkan tadi. Dari lakunya harganya berapa, dikurangin dengan nilai buku kalian. Atau ya tinggal kalian selisihkan aja ini. Debit sama kreditnya. Nanti kan ketahuan. Oh, berarti 4250. Bener ya? 23750 tambah 4250 sama dengan 28 juta. Lanjut. Terakhir adalah pertukaran. Pertukaran namanya pertukaran berarti tukar tambah. Nanti yang harus kalian perhatikan ketika terjadi keuntungan, si untungnya ini tadi nggak boleh dicatat, nggak boleh di jurnal. Gitu ya. Langsung aku tunjukin aja lah. Pertama ini sama. Informasinya sama, yang membedakan ini terangannya. 8 Oktober ditukar dengan mesin lain seharga 30 juta. Adapun jadi mesin yang baru ini 30 juta. Mesin lamanya yang punya kita dinilai buku kita 23750, lakunya cuma 15 juta. Gitu ya. Berarti kelihatan jelas ini rugi ya. Jurnalnya adalah yang pertama yang pasti-pasti aja dulu ya. Yang pasti keluar kan mesinnya pasti keluar. Mesin yang lama keluar. Dan kemudian ada kerugian pelepasan mesin. Nah, di sini kita kan dapat mesin baru, ya kan, mesin lamanya keluar, mesin barunya masuk. Berarti sebenarnya nggak bener-bener akun mesin itu hilang, cuman ganti aja, cuman ganti lama sama yang baru kan gitu ya. Jadi ini debitnya tetap mesin, kemudian di kreditnya mesin juga, tapi kalian kasih keterangan gini aja, yang lama kayak gini, mesin lama. Aku dulu kayak gini nulisnya waktu PA2. Terus karena tukar tambah, otomatis kita yang dalam posisi yang lebih rugi, yang nilai barangnya lebih rendah. Jadi kita harus bayar sisanya, melunasi sisanya. Jadi otomatis kasnya keluar. Aku kasih contoh langsung gini ya. Akumulasi depresiasi mesin masih jelas kayak tadi. Nih. Kemudian mesin yang baru jelas 30 juta di sini ya. 30 juta. Mesin yang lama, mesin lamanya sama 65 juta HPU-nya. Sorry kebanyakan. Kas. Nah, ini kalian lihat kasnya ternyata di sini harga mesinnya ini 30 juta. Mesin yang baru 35 juta. Mesin lama kita 15 juta. Berarti kita masih punya utang 15 juta nih ke si penukar asetnya kita, ya kan? Selisihnya 30 sama 15. Nah, itu yang akan kita lunasi dengan kas. Jadi 15 juta di sini dari selisihnya ya, dari selisihnya mesin baru dengan mesin lama kita. Nah, kerugiannya tinggal kalian selisihkan. Karena kita tahu tadi di buku di nilai buku kita 23750 cuman dihargai 15 juta. Selisihnya ini berarti kan kerugiannya. Jadi tinggal kalian kurangin 23750 kurang 15, atau kalian tinggal selisihkan debit kreditnya aja supaya ketahuan 8750. Kasus berikutnya adalah ternyata kalau untung. Jadi mesin lama kita 23750 ternyata diakui lakunya adalah 27 juta. Jadi lebih tinggi. Kalau seperti ini tadi aku bilang jangan langsung di jurnal. Kalau terjadi keuntungan jangan langsung di jurnal. Ya aku copy saja dari yang atas, cuman bedanya kan nggak ada kerugian ya. Jadi tanpa kerugian. Yang pasti aja dulu, akumulasi depresiasi pasti sama. Ini kan. Kemudian mesin lama juga sama 65 juta. Gitu kan. Terus kasnya kan ini tadi mesin barunya 30 juta. Sedangkan mesin lama kita ini dihargai 27 juta. Berarti kan ada selisih, ya kan? Nah, selisihnya ini berarti yang harus dilunasi, yang harus ditambah kan ya, tukar tambah yang harus ditambah berarti 3 juta. 30 kurangi 27. Sorry, kebalikan lagi nolnya. Nah, mesinnya ini yang agak tricky. Mesin barunya nggak dicatat full langsung 30 juta, enggak.
Jadi caranya adalah mesin kita tadi itu kan masih ada 23750 nih, ya kan? 23750 ini kalian tambahkan dengan kas yang kalian keluarkan. Nah, kalau di PowerPoint di learning itu ada kayak istilah trade-in allowance, ada istilah boot kayak gitu. Itu cuman ya istilah-istilah aja. Yang penting kalau logikanya kalian paham, ya kalian mau pakai istilahnya gimana pun itu nggak masalah. Jadi itu aja kali ini, semoga bermanfaat. Semangat ibadah puasanya teman-teman yang menjalankan, dan jangan lupa UMKM-nya dikerjakan. Oke, jadi untuk UMKM akan aku kasih penjelasan secara khusus tersendiri di sini. Silakan kalian buka nanti videonya untuk dapat penjelasan yang lebih lengkap, materinya, bukan materi sih, tips-tipsnya dan apa aja sih yang harus kalian lakukan di awal ini UMKM harus gimana, ngapain aja. Mungkin kalian masih bingung, silakan ditonton videonya. Oke, jadi itu untuk kali ini, semoga bermanfaat semuanya. I'll see you guys in the next video. Bye bye. Audio Jungle. Audio Jungle.